hari menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Menteng menjadi destinasi untuk mengenang kembali sejarah lahirnya kemerdekaan Indonesia. Di rumah yang dahulu menjadi kediaman Laksamana Muda Tadasi Meda inilah, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Pengunjung dapat menyusuri ruang perumusan, melihat replika suasana para tokoh bangsa, mesin ketik Sayuti Melik, hingga piano yang menjadi saksi penandatanganan naskah proklamasi. Tak hanya itu, museum juga menyimpan bunker dan berbagai koleksi sejarah yang membawa pengunjung membayangkan suasana Jakarta menjelang kemerdekaan. Dengan tingkat terjangkau dan pengalaman sejarah yang ada, Museum Perumusan Naskah Proklamasi bisa menjadi pilihan wisata edukatif untuk mengisi momen 17 Agustus. Untuk tahun ini spesial sesuai dengan namanya, Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang memang menjadi marwahnya untuk menyelenggarakan peristiwa proklamasi itu memang menyelenggarakan satu kegiatan besar, yaitu tapak tilas proklamasi. Agenda rutin tahunan kita yang sudah berlangsung sejak tahun museumnya berdiri, yaitu tahun 1992, itu tahun ini sudah memasuki penyelenggaraan yang sudah lebih dari 20 tahun ya dilaksanakan. Intinya adalah kita bagaimana berusaha untuk menyebarluaskan terkait dengan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada generasi muda, dan juga untuk mengajak mereka untuk melestarikan bagaimana perjuangan dari para founding fathers kita untuk mewujudkan proklamasi ini. Karena memang proklamasi ini diraih tidak dengan istilahnya cara yang mudah, tapi melalui pertumpahan darah, melalui meja perundingan dan yang lain-lain. Yang jelas intinya bagaimana kita berusaha mengajak generasi muda untuk supaya bisa meresapi bagaimana makna kemerdekaan. Oke, untuk Museum Perumusan Naskah Proklamasi sesuai dengan namanya menyimpan memori terkait dengan peristiwa perumusan naskah proklamasi yang mungkin teman-teman belum pada tahu ya, terjadi satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17, di mana saat itu para pemuda yang dipimpin oleh beberapa tokoh seperti Sukarni, Hairul Saleh, dan yang lainnya itu membawa Bung Karno dari kediaman beliau ke Rengas Dengklok. Jadi di Rengas Dengklok terjadilah peristiwa perdebatan, tarik ulur mengenai bagaimana, kapan, waktu, siapa yang harus istilahnya membacakan kemerdekaan. Karena para pemuda itu mengetahui bahwa pada beberapa hari sebelumnya Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat, dan kemudian terjadilah istilahnya namanya vacuum of power. Di situ para pemuda merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun generasi muda yang memang sudah pernah menemui Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam, menyatakan bahwa proklamasi harus menunggu izin dari Jepang. Sehingga perdebatan yang tidak kunjung ketemu itu menghasilkan sebuah peristiwa singkat, peristiwa besar, bahwa Bung Karno dan Bung Hatta kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Dan di sana kemudian salah satu tokoh perumus naskah proklamasi, Bapak Ahmad Subarjo, memberikan janji kepada para pemuda bahwa kalau proklamasi tidak terjadi keesokan harinya, maka para pemuda bisa dipersilakan untuk mengambil tindakan sendiri. Namun para pemuda kemudian melunak dan mengizinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Jakarta. Di Jakarta mereka kemudian langsung menuju ke rumah ini yang saat itu menjadi rumah kediaman dari Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang memang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk dipakai rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Kenapa rumah beliau atau kenapa perwira Angkatan Laut yang diambil sebagai tempat? Karena memang dia memberikan yang namanya kekebalan diplomatik. Dalam artian saat itu Jakarta yang menjadi wilayah kekuasaan Angkatan Darat Jepang atau Rikugun itu tidak bisa serta-merta membubarkan rapat kalau misalkan dihadiri oleh tamu-tamu beliau. Oke, singkat cerita, di tanggal 16 Agustus jam 22 kemudian terjadi pertemuan antara Maeda dengan Bung Karno dan Bung Hatta, dan didapati bahwa Jepang sendiri sebenarnya sudah dalam keadaan status quo, dalam artian mereka tidak bisa lagi istilahnya memberikan janji kemerdekaan. Dan hal itu kemudian menyebabkan Bung Karno akhirnya berpendapat bahwa kemerdekaan harus dirumuskan saat ini juga. Nah, pukul 3 pagi, kemudian Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo kemudian merumuskan naskah proklamasi di meja yang saat ini teman-teman saksikan sebagai tempat atau ruang perumusan. Nah, dari secari kertas tulisan tangan itu, kemudian naskahnya diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Nah, di atas mesin ketik yang ternyata ada sejarah khususnya nanti, yaitu milik dari Angkatan Laut Jerman. Nah, mungkin teman-teman bisa jelajahi lebih lanjut ya terkait dengan hal itu. Kemudian Sayuti Melik melakukan pengetikan naskah proklamasi. Nah, selesai diketik, kemudian dilakukan penandatanganan naskah proklamasi di atas sebuah piano yang ada di
liputan berikut ini. Nah, di atas piano itu kemudian Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piano tersebut. Nah, kemudian rombongan kemudian membuarkan diri dan berkumpul lagi pagi harinya jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, sekarang dikenal sebagai Taman Proklamasi. Dan disitulah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi. Sejak saat itu, 17 Agustus 1945, bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka.